Tema malam hari ini masih karena di penghujung bulan Rabiul Awal, kita sedikit akan mengenang kelahiran sosok manusia yang termulia di dunia ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Perlu diketahui secara substansi biar kita tahu, tidak dibodohkan atau hanya taklid. Secara substansi, peringatan Maulid Nabi adalah wujud ekspresi kegembiraan, dan yang kedua sekaligus penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai landasannya tentu kita harus merujuk, ya, baik dalil akli maupun dalil nakli. Dalil nakli yang tertera di dalam Al-Quran pun memerintahkan kita untuk bergembira atas wujud dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, bergembira tentang bizikrah al-maulid an-nabawi asy-syarif, ya, dengan ejaan logika di dalam firman Allah niku wonten tertera surat Yunus 58 yang berbunyi kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ayat ini memang redaksinya secara ijmali, secara global, ya, tidak menyebutkan karunia Allah itu siapa dan rahmatnya Allah itu siapa, sehingga butuh tafsir-tafsir Al-Quran. Nah, di dalam salah satu tafsir sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini ditafsirkan adalah fadlillahil ilmi wa birahmatihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi karunia Allah itu adalah ilmu. Jenengan selaku manusia itu bukan ujung-ujung moro diwenehi ilmu. Ini sejatinya karena fadl, karena karunia daripada Allah yang diberikan manusia, karena manusia diberi akal sehingga mampu menerima ilmu. Niki karunia Allah, bukan karena semata-mata kita sendiri yang bisa mendapatkan ilmu. Dan ilmu ini tidak berdiri sendiri, karunia dan rahmat ini beriringan. Karunia Allah adalah ilmu, rahmatnya itu adalah wa rahmatihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan rahmatnya Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing duweni ilmu sejatine niku nggih Kanjeng Nabi. Sing duweni ilmu. Nah, sehingga lek jarine ulama-ulama tasawuf, umpama ilmu didukno nang bumi nang donya niki 1000, sing 999 niku diparingaken Kanjeng Nabi. Siji didum sak donya. Jadi karena kala kita mendapatkan ilmu itu hanya setetes, ibarat air itu setetes air yang hanya diberikan, ya. Makanya di Quran wonten ayat wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Jadi sedikit sekali yang kita dapat, ya. Mengenai mboten saged kita punya ilmu menguasai segalanya, itu enggak mungkin. Ada sesuatu yang kita itu pasti tidak tahu. Makanya ono lek wong rumangsa alim terus gak gelem ngaji niku nduduno bodhone. Betul. Jadi seseorang semakin menuntut ilmu, semakin kita itu tidak mengetahui apa-apa. Makanya hadis Kanjeng Nabi niku leres, man arafa nafsa faqad arafa rabbah wa man arafa rabbah jahula nafsa. Maka ketika kita semakin kenal Allah itu semakin kita menjadi orang yang bodoh, tidak ngerti sama sekali. Jadi kalau ada orang yang alim terus mengaku dirinya alim, tentunya wong niku sih bodoh. Ya, makanya ono istilahnya hari santri itu sejatinya menunjukkan kita semua itu jadi santri.
Masih kiai ya dadi santri karena sing ngaji. Ya, awane santri mau alim gak gelem ngaji. Nah, niku dudune bodoh. Dan ini diterangkan rahmatnya Allah itu adalah Nabi Muhammad. Ini wonten surat Al-Anbiya. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmati kanjeng Nabi itu madhi wal hadir wal mustaqbal. Rahmatnya Allah itu rahmati yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk semesta alam itu masa yang semesta alam yang lalu, sekarang dan yang akan datang ya. Nah ini sebagai landasannya. Jadi mboten diragukan. Jadi substansi maulid itu adalah mewujudkan rasa kegembiraan kita atas kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sing nerangno niki Quran. Nah, memang ada di dalam alam dunya niki Gusti Allah memang nyiptakno kaya ngoten. Sing gak seneng apa maneh aja muni seneng gembira, malah sumpek susah, bersedih, bahkan sangat benci atas kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini ku namanya iblis. Hanya iblis saja yang tidak suka kelahiran kanjeng Nabi. Mengapa iblis tidak suka kelahiran kanjeng Nabi? Karena kanjeng Nabi itu suatu saat nanti di akhir zaman akan memberikan syafaat. Jadi satu-satunya harapan kita ini adalah syafaat kanjeng Nabi. Nah itu diterangkan di dalam salah satu kitab yang namanya Aurad Al-Anfi karangan Al-Imam As-Suhaili ya, itu terangkan anna iblisa la'anahullah ronna arba'a ronnatin. Iblis niku saking bencine sampai jerit bengok karena patang perkara. Ronnatan hina lu'ina, sing pertama iblis niku bengok jerit karena tidak sukanya itu karena ketika dilaknat oleh Allah. Yang kedua, waronnatan hina ahbito, ketika iblis dikeluarkan dari surga, diusir dari surga. Nah, dilaknat diusir teko swarga itu karena iblis, karena punya dasar satu penyakitnya iblis yang tidak bisa ditinggalkan, tidak iso dihilangno. Nawa niku aba wastakbaru, karena kesombongannya. Nah, jadi asbabul nuzul iblis dilaknat ditokno saking swarga niku krana sombong. Nalikane Allah ndadekno Nabiullah Adam, lalu sedayane makhluk termasuk malaikat dikon sujud, satu-satunya yang menolak hanya iblis. Padahal sing perintah niki Gusti Allah. Kenapa mereka menolak? Karena dirinya merasa lebih baik dibanding Nabiullah Adam. Sampai lali sing perintah niku sapa. Nah, lalu yang ketiga, waronnatan hina wulida Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kanjeng Nabi lahir, iblis tidak senang. Kenapa? Karena inilah harapan umat Nabi Muhammad yang kemudian selalu digoda oleh iblis. Koyok-koyok wis kena godane iblis, ujung-ujungnya kanjeng Nabi maringi syafaat. Nah, seakan-akan usahane iblis godho niki gagal total, sehingga inilah yang ditakuti iblis ya. Nanti niki iblis tok sing gak seneng. Tadi kelahiran kanjeng Nabi itu punya landasan. Jenengan kula niki wujud rasa kegembiraan atas kelahiran Nabi itu ada dasarnya. Aja nang kanjeng Nabi, apa meneh kanjeng Nabi lek jarine cinta nang Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Jenengan lahire anak, lahire putu, seneng mboten? Seneng. Padahal ini cuma anak putu, durung mesti anak putu niki iso nyenengno nang wong tuwa utawa nang bae.
Tapi buktinya ketika kita dikaruniai anak, luar biasa bahagianya. Apa maneh Kanjeng Nabi sing dadekno alam dunya kabeh. Niki landasannya. Jadi kita nggak usah ragu. Nek ana sing takon substansi kelahiran Maulid Nabi itu karena satunya adalah kita wujud rasa kegembiraan kita kepada kelahiran Kanjeng Nabi. Gitu. Yang kedua, di samping wujud rasa kegembiraan kita kepada kelahiran Rasul Muhammad SAW, yang kedua adalah wujud penghormatan. Penghormatan atas kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dan menghormati mulia nonang Kanjeng Nabi niku hukumnya wajib, tidak sunnah lagi. Sekali lagi, mulia nonang Kanjeng Nabi niku hukumnya wajib, bukan sunnah. Karena apa? Al-wajibu ala ummati akramuhu. Wajib ingatasi umat Nabi Muhammad iku akramuhu mulia nonang Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ada dua alasan yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk siapapun termasuk nabi-nabi sebelumnya. Li'annan nabiyya wasilatun wa syafaatun. Siji krono wasilah, nomor kali krono syafaat. Jenengan sholat niku mutlak ibadah niku wajib nang Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sampeyan ibadah nang liya ne syirik. Tapi sholat mutlak ibadah kepada Allah, tapi kudu wasilah nang Kanjeng Nabi. Karena di situ ada rukun qauli niku salah satunya baca sholawat. Niku jenenge wasilah. Jadi lek ana salat gak maca sholawat, salatnya gak sah. Nah niku jenenge wasilah. Donga masih dongane munjuk langit tapi gak ana sholawat, dongane ditolak. Niku jenenge wasilah. Subhanallah. Dan ini yang memiliki Nabi Muhammad SAW. Makanya wujud penghormatan nang Kanjeng Nabi mulia kami wajib nih hukumnya. Di samping wasilah niku syafaat. Syafaat niku pendungane Kanjeng Nabi. Bahkan syafaat Kanjeng Nabi itu madhi wal hadir wal mustaqbal. Masa dulu Kanjeng Nabi durung lahir niku sing iso nyafaati. Masa sekarang bahkan sampai akhir nanti.